Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Sofia Fielita Hadi. Nah, kali ini adalah video aku yang ketiga. Nah, video aku yang ketiga ini itu tentang ngobrol bareng anak kedinasan. Nah, kali ini aku punya salah satu teman yang inspirasi banget. Namanya Kasih Hafsah gitu. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Wah, kali ini aku mau bincang-bincang sama Kak Hafsah tentang tips-tips masuk kedinasan. Aku tahu nih, Kak Hafsah ini punya banyak banget pengalaman. Baiklah, langsung aja nih Kak Hafsah, aku punya beberapa pertanyaan buat Kak Hafsah. Oke. Kak Hafsah harus jawab sesuai pengalamannya Kak Hafsah ya. Nah teman-teman, jadi Kak Hafsah ini salah satu pelajar yang inspirasi di PDN Kampus Sumatera Barat. Dan ini udah masuk ke majalah tahunan kampus IPDN Sumatera Barat. Kita punya pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa sih Kak motivasi masuk sekolah kedinasan, terutama ke IPDN? Sebenarnya saya begini, dasar saya. Bilang mereka dong. Ya. Untuk para penonton sekalian, sebenarnya dasar saya seorang lebih kepada seorang anak yang menyukai pelajaran. Jadi saya itu cenderung kepada hal-hal yang teknis. Jadi saya tidak suka sebenarnya bersosialisasi. Tetapi ketika saya setelah tamat SMA mulai terjun ke masyarakat, saya sempat ikut sekolah sebelum di PDN, saya kuliah dan saya berurusan ke pemerintahan. Hal-hal yang membuat saya miris bagaimana pelayanan pemerintah, dan saya ingin hal-hal itu tidak dirasakan oleh generasi-generasi anak-anak saya atau yang akan melanjutkan, atau hal-hal yang ke depan yang tidak boleh merasakan apa yang saya rasakan. Jadi bagaimana saya ingin memperbaiki hal tersebut. Jadi ketika saya melihat ada peluang di sekolah kedinasan, saya mulai serius dan kebetulan orang tua mensupport itu. Saya sampai 4 kali tes. Sugoi. Dan Ternyata alasannya itu akibat dari kritisnya, pikiran kritisnya Kak Hafsah sama pemerintahan sekarang. Jadi Kak Hafsah ini pengen banget pemerintahan suatu hari nanti itu lebih baik dari sekarang gitu ya Kak Hafsah ya. Wah gila, bagus banget guys, ini motivasi yang sangat-sangat kritis dalam menjalani proses kehidupan terutama di pemerintahan. Kemudian yang kedua nih, kapan sih mulai ada keinginan masuk sekolah kedinasan? ya, kalau saya sebelum saya selesai menyelesaikan SMA, saya ikut SBMPTN, dan ketika SMPTN saya lulus di jalur lulur guys. saya lulus. Namun saya nggak ambil, jadi saya ulang tes. Dulu saya orangnya, itu salah satu kelemahan saya orang yang suka tidak percaya dengan apa yang saya punya. Jadi ketika saya lulus di jalur bebas tes, saya rasa itu bukan salah satu hasil dari perjuangan saya. Lalu saya membatalkan mengambil jalur bebas tes tersebut dan saya tes SBMPTN. Saya lulus di jurusan, salah satu jurusan, disebutkan nggak? Oh boleh. Saya lulus di jurusan matematika. Wow. Di Sulawesi Tenggara di Universitas Halu Oleo. Jadi di situ pada saat melaksanakan perkuliahan, saya tinggal jauh dari orang tua saya. Orang tua saya berada di pulau kecil yang jauh dari pusat ibu kota. Mereka ada di Pulau Muna dan saya ada di Kendari. Jadi akibat berjauhan tersebut, saya tidak seperti pada saat SMA di mana kebutuhan, keinginan saya selalu dipenuhi dan diurus oleh orang tua saya. Saya kemana-mana harus sendiri. Nah di situ saya mulai melihat dan harus mau tidak mau bergabung ke masyarakat, dapat pelayanan dari pemerintah. Dari awal situ saya mulai berpikir bahwa seharusnya saya masuk ke sekolah kedinasan deh. Tapi ada juga sih sebenarnya saya berpikir bahwa saya dari SD, dari kecil sampai SMA, saya itu cenderung ke pelajaran terus. Pelajaran tentang matematika, tentang biologi. Jadi ketika saya kuliah dan masuk kembali ke matematika, jurusan matematika, saya jujur kayak merasa zona nyaman saya hanya ada di sekitaran situ. Saya ingin berada mungkin di luar zona nyaman saya. Saya orangnya dulu tidak bisa bersosialisasi dengan baik.
Jadi ketika berharap di IPDN saya membaca kisah-kisahnya bahwa itu semua bergabung satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kayaknya zona nyaman saya harus saya tinggalkan, saya harus mencoba yang baru dengan masalah yang saya hadapi, kayaknya sekolah ini cocok deh, jadi saya pilih IPDN. Siap. Jadi ada istilah kayak kalau kita mau lebih maju kita harus keluar dari zona nyaman kita kan. Iya. Nah terus pertanyaan ketiga nih, di mana pertama kali nemuin sekolah kedinasan, terutama IPDN tuh tahu dari mana? Saya sudah banyak sih, kalau kakak-kakak atau senior-senior suka lihat. Terus kalau di IG, sekolah kedinasan, IPDN Nusantara, atau apa sih kalau IG-nya masuk sekolah iya, kedinasan, sekolah kedinasan, yang foto-foto kakaknya gagah-gagah, tukar-tukar, cantik-cantik. Biasa saya lihat di situ, oh ternyata ini. Terus mulai nih nyari di Google, ternyata cari sekolah kedinasan. Sebelumnya kan lihat IPDN, bilang oh ternyata IPDN seperti ini. Wah, mantap. Terus siapa yang jadi motivasi utama masuk sekolah kedinasan? Apakah orang tua atau mungkin pacar atau mungkin adik atau siapa yang paling jadi? Iya, kalau saya sih orang tua ya secara keseluruhan dan keluarga. Karena dari perjalanan saya kan sempat gagal, dan saya lihat dari kegagalan saya itu orang tua saya tidak pernah malu. Saya pernah dapat kayak mungkin seperti cobaan ya, kayak di masyarakat itu karena saya pernah gagal di tingkat Pantuhir. Saya sudah berangkat ke Jatinangor untuk melaksanakan tes Pantuhir dan saya gagal. Orang-orang di luar sana itu berpikir bahwa saya ini kenapa, penyakitnya apa atau apa, kenapa pokoknya saya sampai pulang, padahal saya sampai di Jatinangor terus pulang lagi. Di situ yang mendukung betul-betul, yang siap berdiri di garda terdepan, tidak malu untuk mengakui kalau saya ini anaknya. Mungkin kan kalau misalnya gagal itu bukan anak saya toh, tapi orang tua saya, keluarga saya dengan bangga tanpa malu tetap mendukung saya. Saya beberapa kali gagal, orang tua saya apapun yang terjadi dukungannya itu selalu penuh, amunisinya selalu penuh. Ya walaupun akhirnya saya di tes terakhir kali ini sebenarnya tidak akan tes lagi. Orang tua saya tahunya saya tidak tes, jadi saya dari awal betul-betul itu usaha sendiri. Hanya paling minta kalau mau tes, kayaknya saya mau ada ujian deh. Kalau biasa telepon kan saya hubungi orang tua saya via telepon, Mak, kalau saya ada ujian kira-kira gimana, doain, katanya. Bilang iyalah, enggak apa-apa. Mama saya sudah kayak walaupun saya tes berulang kali tetap mendukung gitu ya. Tetap mendukung apapun yang terjadi, apapun kebutuhan saya. Kalau saya bilang, Mas saya mau ikut ini, dia pasti penuhi. Tapi di samping itu ketika saya ingin kuliah, kebutuhan kuliah saya enggak pernah terabaikan. Jadi kayak orang tua saya itu support system yang paling baik lah untuk saya. Orang tua emang energi terbesar utama ya, iya, buat menempuh cita-cita kita. Terus kenapa sih harus sekolah kedinasan? Coba kasih tahu adik-adik yang mau sekolah kedinasan nih, kenapa harus sekolah kedinasan? Apa karena gratis atau setelah lulus harus jadi ASN atau seperti apa? Iya sih, kalau misalnya mungkin orang pertama kali lihat sekolah kedinasan, pasti adik-adik berpikir itu keren atau sekolahnya orang-orang kaya, tapi sebenarnya itu tidak. Saya sendiri, saya bukan termasuk di golongan di atas rata-rata, mungkin Kak juga ya. Kakak Vio juga adalah salah satu teman kelas saya. Jadi kita ini satu kelas dan berinisiatif membuat salah satu vlog yang terkait dengan sekolah kedinasan. Jadi sekolah kedinasan itu tidak harus diisi oleh orang-orang kaya. Kakak sendiri bukan berasal dari golongan ke atas. Kakak berpikir bahwa kenapa kita harus pilih sekolah kedinasan, karena ketika kita berbicara tentang cita-cita kita hanya untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, salah satu untuk menyalurkan cita-cita kita mungkin di sekolah kedinasan. Dan sekolah kedinasan alhamdulillah membantu. Kalau kita nggak munafik sih, kalau misalnya dibiayai oleh negara, dan itu membuat kita meringankan beban orang tua. Kebetulan saya masih punya kakak yang masih kuliah, saya punya juga adik yang masih kuliah. Jadi setidaknya salah satu anaknya
SPP-nya sudah tidak dibayar, uang kosnya tidak dibayar, udah nggak mikirin uang makan gitu ya. Paling uang kebutuhan sehari-hari buat Iya. kayak gitu aja sih. Hanya seperti itu. Terus banyak juga sih kalau dari teman-teman saya nih Kak Hafsah itu kenapa harus sekolah kedinasan, karena bisa langsung kerja. Karena zaman sekarang ini susah banget nyari kerja gitu. Tapi kalau menurut saya sih motivasi utama itu kita sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sekali. Jadi semoga dengan kita masuk sekolah kedinasan ini itu bisa bermanfaat buat banyak masyarakat juga. Terus bagaimana perjalanan dari daftar sampai keterima pas tes keempat? Ya. Tes pertama gagal di mana? Itu saya tes pertama setelah tamat SMA, saya langsung tes IPDN tanpa persiapan. Orang tua saya menerapkan sistem pembelajaran kepada anak-anaknya bahwa akademik itu yang utama. Jadi saya jujur waktu tes pertama tidak memiliki persiapan yang matang sebenarnya di bidang yang lain. Kalau akademik mungkin terbiasa dengan soal-soal di SMA sebelumnya, jadi ketika masuk di proses TKD, tes kompetensi dasar, saya sudah tidak terlalu kaget karena terbiasa membaca soal. Selanjutnya saya gagal. Tes pertama berarti gagal langsung di Pantohir. Oh, di Pantohir. Ya. Berarti tes pertama udah masuk Pantohir. Iya, jadi saya langsung lulus. Tapi gagal akhirnya. Gagal. Ya. Jadi saya itu dari pertama saya ikut tes, langsung dapat peringkat 10 besar di Sulawesi Tenggara, tapi pada saat tes kompetensi akademik. Tapi itu ya di masuk 10 besar tuh TKD mantep banget kali. Tapi itu karena kebiasaan saya yang hanya selalu di zona nyaman saya orangnya akademik. Jadi tidak punya keahlian kalau olahraga. Saya susah dulu, sangat susah untuk lari keliling. Jangan-jangan dulu badannya nggak segini lagi. Ya Allah, dulu berat badan saya turun dari sipil ke IPDN, saya turun hampir 20 kg, lebih dari 20 kg. IPDN mantap. Kalau untuk diet menyerah, nggak usah minum obat, masuk IPDN. Ya. Terus dari tes pertama gagal di Pantohir karena kurang persiapan di olahraga gitu ya. Berarti tes kedua nih gagal di mana? Tes kedua itu saya gagal di Fisiko. Oh, berarti masih di daerah. Ya, masih di daerah. Selanjutnya, tapi di saat itu tetap orang tua ya, saya jujur tes pertama itu yang buat kayak orang tua saya itu tidak merasa bersalah mungkin ya, kenapa saya mungkin dididik dengan sistem seperti itu atau bagaimana. Tapi saya sendiri sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu fokus untuk ikut tes tersebut, karena ketika saya kuliah di jurusan di matematika, saya sudah dapat kesenangan selain, maksudnya motivasi saya di IPDN itu tidak sebesar itu. Karena ketika yang pertama itu saya punya penghasilan ketika saya di matematika. Jadi saya waktu kuliah itu sekaligus saya ngajar privat, terus jadi tentor. Jadi saya punya penghasilan, saya bisa jajan dengan uang saya bisa jalan-jalan dengan uang saya. Itu salah satu kesenangan saya, membuat ketika saya tes saya lulus oke, tidak lulus oke, jadi tidak pernah serius ya, mau lulus tidak lulus saya sudah punya uang. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya lihat orang tua saya selalu bangga atau senang lihat orang-orang yang berseragam, selalu bilang Masya Allah, anaknya siapa lagi itu. Kalau biasa anak saya kayak gitu, anak saya begitu, kamu tes lagi. Walaupun saya gagal, saya beberapa kali dibicarakan di luar, kasihan ya anaknya. Tapi orang tua saya itu tidak pernah malu, itu sih saya salut sama mereka. Jadi keadaannya bagaimanapun, pembulian orang kepada saya mungkin seperti itu, pembicaraan sosial di luar sana memang sangat jahat. Tapi saran saya, itu jadi angin lalu saja. Kapasitas dirimu yang tahu itu kamu. Jadi untuk apa dengarkan bicara orang lain sedangkan mereka tidak tahu bagaimana cara kamu untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi saya di situ mulai ketika orang tua mulai makin kayak menunjukkan bagaimana pengennya anaknya seperti ini. Orang tua saya punya kakak kuliah tidak di jalur sama seperti. Jadi saya 4 bersaudara, semua kita 4-4-nya ini ditekankan kepada akademik sejak kecil, sehingga pada saat lanjut kuliah kami itu lebih ke jurusan-jurusan eksak.
Jadi kami rata-rata jurusan eksak. Jadi saya pengen sih kayaknya enak nih kalau sekolah kedinasan. Saya harus serius deh kali ini. Nah di situ saya mulai belajar. Dulu saya lari, saya pasti berhenti di putaran kedua. Lintasan lari yang 400 meter, saya pencapaian terbaik saya pada saat sipil tidak berhenti sama sekali pada putaran kedua. Padahal sebenarnya kalau tes di sekolah manapun ya, atau kedinasan ataupun tentara, polisi seperti itu, 5 minimal ya Kak, 5 tanpa berhenti memutari lapangan, itu salah satu standarnya. Sedangkan saya waktu sipil hanya 2. Bayangkan bagaimana saya harus meningkatkan kapasitas diri saya yang rendah, harus bisa mencapai standar tersebut. Itu kayaknya deh yang membuat saya gagal. Saya waktu gagal di Pantohir, saya tidak tahu kegagalan saya itu atau kurangnya saya itu ada di mana. Jadi saya di situ mulai memperbaiki. Jadi tesnya nanti tes keempat. Tapi saya tes keempat itu Kak, saya enggak. Tes ketiga gagal di mana? Tadi tes kedua psikotes, tes ketiga gagal di mana? Iya, saya tes gagalnya di psikologi yang ketiga. Psikologi. Saya tidak suka sesuatu yang monoton. Jadi saya orangnya pembosan. Jadi pada saat tes, ketika saya mendapat soal yang terlalu monoton, saya pengennya stop. Jadi tidak menyelesaikan, tidak sampai akhir saya selesaikan. Itu kurangnya. Saya tidak pernah sama sekali mengikuti bimbel. Jadi sarannya ya otodidak. Sarannya itu kalau pengen, ya sebenarnya ada sih simulasi di internet, tapi ada baiknya kita dibimbing oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang itu, karena kita tahu kurangnya kita di mana. Saya sumpah dari awal sampai akhir sampai lulus pun saya sebenarnya tidak mengikuti bimbingan belajar khusus ya kalau masalah akademik itu, sehingga sebenarnya ada kekurangan-kekurangan. Tapi itu jangan jadi hambatan untuk teman-teman sekalian. Gunakan kapasitas atau sumber daya yang ada di sekitar kalian. Kalau saya lebih suka, karena saya seorang pengajar dulu sebelum saya masuk di IPDN, saya lebih suka latihan. Ketika saya tidak menemukan jawaban, saya pasti kepo apa sih sebenarnya jawabannya itu. Dari situ saya kritis ya, pengen tahu apa jawabannya. Jadi proses belajarnya seperti itu. Dan ketika saya daftar, yang daftar terakhir yang saya lulus, kita sama-sama angkatan 29 lulus di tahun 2018. Jadi kita tesnya itu bulan-bulan Mei ya kalau tidak salah. Dari April. Iya, TKD-nya bulan Mei. Jadi saya orangnya tidak suka belajar pada saat ujian. Jadi saya akan memaksimalkan pembelajaran saya biasanya pada saat orang atau dosen atau siapapun yang memberikan pembelajaran itu ke saya pada saat proses belajar mengajar. Nah, di sini karena saya tidak terbiasa dengan hal-hal untuk belajar sebelum ujian atau mempersiapkan diri, saya terbiasa untuk membiasakan mengetahui soal ketika saya mengajar. Sebelum saya memberikan ilmu kepada murid-murid saya kan mengajar matematika. Jadi kalau biasa matematika SMA kan ada seperti itu, ada logikanya, ada deret-deretnya. Jadi atau mengetahui pembelajarannya, saya ketika saya mengajar otomatis apa yang harus saya sampaikan saya harus persiapkan. Jadi di situ sih awalnya. Jadi saya tidak pernah belajar khusus untuk masuk IPDN, tapi berdasarkan pribadi aja sih, karena saya biasa mengajar, jadi otomatis saya harus mengetahui sebelumnya. Berarti intinya pas masuk ke tes keempat ini udah tahu kan, di tes pertama kekurangan di Pantohir olahraga, berarti ningkatin lagi larinya. Terus tes kedua ketiga psikotes, berarti ningkatin lagi di psikotes, sampai akhirnya di tes keempat tahun terakhir gak sih itu ya? Iya, tahun terakhir. Di tahun terakhir kesempatan untuk masuk IPDN akhirnya, tapi lulus. Dan itu emang kalau segala sesuatu yang ditakdirkan buat kita itu sampai kapanpun nggak akan pernah jadi milik orang lain. Kalau itu emang udah buat kita, mungkin waktu yang tepatnya itu ya setelah 4 kali tes baru bisa sih. Nah sekarang aku mau nanya nih Kak Absa, tips buat adik-adik atau buat
kalian yang mau masuk sekolah kedinasan? Tips yang pertama apa? Tips yang pertama, niat. Itu tips yang paling ini ya, karena kegagalan orang sebenarnya bukan karena dia tidak mampu atau tidak pandai ketika melaksanakan tes. Ketika kamu tidak memiliki niat, semua apapun yang kamu inginkan pasti dilakukan setengah-setengah, tidak full, tidak kekuatan penuh. Jadi saya punya moto semenjak saya banyak gagal sebelum-sebelumnya. Jadi moto saya itu bagaimana memperbaiki niat. Pokoknya usaha terbaik kita, kita laksanakan semua kegiatan kita dengan kemampuan kita yang terbaik. Untuk urusan hasilnya biar Tuhan yang atur. Yang penting ketika kita memberikan suatu penampilan atau ingin melakukan sesuatu, itu usaha kita yang terbaik. Jadi niatnya itu sih yang harus diutamakan. Tergantung niat ya. Ya, nawaitunya bagaimana. Iya. Terus yang kedua apa nih, tips yang kedua? Tips yang kedua, kalau saya sendiri belajar, mungkin ya cara belajar orang berbeda-beda. Kalau Kak Vio gimana cara belajarnya? Kalau aku sebenarnya kayak sistem kejar kebut semalam. Iya. Kadang-kadang, tapi kalau pas mau masuk IPDN tuh ini sih banyak yang dipersiapin juga, dan lebih ke otodidak sih kalau aku. Belajar dari internet, terus kayak bikin simulasi sendiri tentang tes koran buat psikotes. Aku nge-print sendiri, bikin sendiri di Microsoft, terus aku kerjain tiap hari sampai akhirnya terlatih, sampai akhirnya ke tes psikotes, alhamdulillah lolos kayak gitu. Ya, kalau kakak sendiri ini cara belajarnya Kak Vio. Jadi dia suka kebut semalam, tapi masuk IPDN dia harus persiapan ya, karena tes IPDN kan bukan hanya satu macam. Itu sih. Kalau kakak sendiri, kakak tidak bisa belajar pada saat ujian. Jadi saya orang yang tidak suka menulis, saya orang yang tidak suka mengulang tulisan. Jadi saya tidak suka, saya hanya melihat lalu menulis. Saya mendingan ketika orang menyampaikan kepada saya menyalurkan atau menuliskan itu dengan cara saya sendiri. Saya membuat semacam brainstorming terkait dengan pembelajaran tersebut. Jadi cara belajar Anda atau cara belajar adik-adik sekalian yang ingin masuk sekolah kedinasan harus dari jauh-jauh hari. Kamu tahu sendiri bagaimana cara belajarmu yang efektif. Kamu kira-kira efektifnya belajarnya seperti apa? Pahami itu. Memang tidak semua orang harus masuk dulu bimbel. Harus masuk bimbel untuk mempersiapkannya. Memang bimbel kita diarahkan, tapi untuk orang-orang seperti saya yang sangat mudah bosan, bimbel sangat tidak cocok untuk saya. Jadi saya lebih suka melihat, dan ketika melihat orang membahas-bahas soal tentang IPDN, terus saya menyimak dan saya menyelesaikan dengan cara saya sendiri. Itu cara belajar saya. Jadi sebenarnya persiapan itu tergantung dari cara belajar kamu. Maksimalkan di cara belajar kamu. Jangan kita selalu ditekan karena kita mau masuk IPDN kita harus bimbel. Bimbelnya tentang sekolah kedinasan 6 bulan di tempat di bimbel tersebut. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya kamu tidak harus seperti itu. Masih ada cara-cara lain yang bisa membuat kamu lebih maksimal. Jadi pelajarilah. Alhamdulillah aku sendiri kayak otodidak kayak gitu. Tapi ada juga sih beberapa orang yang emang perlu dituntun, makanya harus masuk bimbel, belajarnya harus kayak gimana. Tapi kalau kayak kita berdua otodidak ya belajar itu. Jadi sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Ya, pahami sendiri kira-kira bagaimana cara belajar yang efektif yang bisa kerja maksimal untuk kamu. Jadi kira-kira saya maksimalnya di mana, saya laksanakan sesuai dengan cara pembelajaran saya. Terus yang ketiga, tips yang ketiga sih kalau saya sendiri sebenarnya ini dukungan orang-orang sekitar. Kalau saya, walaupun memang doa orang tua, restu orang tua itu yang pertama, tapi bagaimana ketika lingkungan kita mendukung apa yang kita lakukan. Saya berada di lingkungan orang-orang keluarga saya ya, kakak adik saya, karena saya jauh dari orang tua saya di beda pulau dengan saya tinggal di ibu kota, orang tua saya di Kabupaten Muna, saya di Kendari. Saya di situ berada di lingkungan orang-orang yang
mendukung apapun kegiatan saya. Jadi bentuk dukungan support mereka yang membuat bagaimana saya itu bisa bertahan di posisi seperti ini. Tidak mudah untuk menjadi bangkit kembali setelah terpuruk, jatuh di Pantohir, jatuh di Bisiko, dan untuk berusaha lagi supaya tidak gagal ya, tidak gagal lagi selanjutnya. Kakak saya ketika saya dulu bilang bahwa saya ini tidak suka lari, saya punya kakak laki-laki satu orang, Fatwa namanya. Jadi ketika saya tidak kuat lari, dia ketika sedang olahraga sore dia pasti ikut. Jadi lingkungan saya itu mendukung. Saya kurangnya di sini, lingkungan saya mendukung untuk saya memperbaiki itu. Kakak saya yang perempuan, saya dulu cenderung keluarga saya keluarga orang-orang besar, bukan besar pangkatnya tapi size badan yang besar. Jadi kakak saya yang perempuan sangat mendukung saya bagaimana saya kembali membentuk badan yang ideal, setidaknya tidak overweight. Jadi sebenarnya kalau sekolah kedinasan itu kan nggak boleh juga kita terlalu gendut, nggak boleh kita juga terlalu kurus ya, pokoknya jalan tengah sih sebenarnya. Nah, lingkungan sih harus bagaimana ketika kamu berada di lingkungan orang-orang yang positif dan mendukung kamu, apa yang kamu lakukan itu harus. Tapi tips sih, aku juga waktu masuk ke sini sebenarnya lingkungan aku tuh nggak terlalu mendukung Kapsa, tapi aku punya motivasi dalam diri aku. Semakin aku tuh sempat kayak diremehin gitu lah sama lingkungan aku. Semakin kita diremehkan, malah motivasi aku untuk maju tuh semakin besar. Semakin ingin membuktikan kepada mereka bahwa aku tuh bisa. Apa yang diomongin mereka, remehan mereka tentang kita, itu aku akan buktiin itu salah gitu. Dan, iya. Itu beberapa tips dari Kapsa. Kalau tips dari aku tuh ada 4, yaitu kamu harus sedia duit. Apa itu duit? Itu adalah doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Jadi sebelum kamu mengerjakan sesuatu, doa dulu. Setelah kamu mengerjakan sesuatu juga doa. Jadi doa, usaha, ikhtiar, tawakal itu juga harus seimbang. Nah, oke Kapsa, mungkin cukup sekian ya vlog untuk kali ini. Semoga bisa memotivasi. Dan buat kalian yang mau tahu lebih banyak tentang sekolah kedinasan, terutama IPDN, kalian bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Atau misalnya ya kalian mau video tentang apa lagi sih, kalian pengen tahu apa tentang sekolah kedinasan atau tentang IPDN, mau tahu tentang IPDN itu kayak apa, kalian bisa komen. Nah, mohon bantuannya ya, jangan lupa untuk di subscribe, Like, comment, and subscribe. like, comment, and subscribe di bawah ya, dan nyalain notifikasinya siapa tahu perlu. Dan jangan lupa di share ke teman-temannya yang mau masuk sekolah kedinasan, siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat kita semua dan buat kalian terutama yang mau masuk sekolah kedinasan. Oke, sekian dari kami. Ada pantun. Dia orang Banten, jadi kalau orang Banten itu biasa sebelum memulai kasih pantun dulu. Biasa ujung-ujungnya ya gitu ya. Karin foto di atas beton. Terus minum es pakai biji selasi. Buat kalian yang udah nonton, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.